Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Tamadadi, selaku mediator yang dikunjungi oleh saudara-saudara sekalian dalam proses mediasi hari ini. Untuk selanjutnya, saya persilahkan memperkenalkan diri selaku penggugat, kuasa hukum penggugat dan tergugat. Saya Indonesia selaku penggugat dan saya juga Izalukan Mas selaku kuasa hukum dari penggugat. Saya Syarifah Fayakulisa selaku kuasa hukum dari PT Karunia Jaya. Baik, di sini peran saya hanyalah sebagai mediator yang membantu para pihak dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung kepada para pihak ya. Selama proses mediasi berlangsung, saya harap saudara untuk mematikan ponsel atau alat apapun yang sekiranya akan mengganggu proses berlangsungnya mediasi hari ini. Baik, untuk selanjutnya para kuasa hukum bisa menyerahkan surat kuasanya. Baik, sudah selesai. Selanjutnya saya persilahkan kepada pihak penggugat untuk menjelaskan dari permasalahan ini. Baik, jadi gini Pak, kan saya memiliki sebidang tanah yang kebetulan bersebelahan dengan PT Makmur Jaya. PT Makmur Jaya membangun sebuah tembok yang melebihi batas tanahnya. Di sini PT Makmur Jaya menggunakan tanah saya sebesar 20 meter dan saya merasa keberatan dan merasa dirugikan. Baik, bagaimana dari penjelasan tergugat? Jadi kan perusahaan kami sudah berdiri sejak tahun 1991. Dalam permasalahan ini, perusahaan kami sudah meminta izin kepada almarhum ibu beliau untuk menggunakan tanahnya seluas 25 meter. Lalu apakah ada bukti secara tertulis atau bukti resminya? Tidak Pak, karena waktu itu perjanjian dilakukan secara lisan bukan tertulis. Baik, lalu bagaimana tanggapan dari kuasa hukum penggugat? Waktu itu saya dan klien saya beserta anggota BPN melakukan pengukuran tanah di area tersebut dan ternyata setelah diukur tanah tersebut berukuran 25 meter dari luas yang tertulis dalam akte tanah. Tindakan yang dilakukan oleh PT Makmur Jaya tersebut telah melanggar hak milik dari klien saya berupa penggunaan sebidang tanah seluas 25 meter yang saya rasa dapat dikatakan ilegal. Sebentar Bu, sebentar. Anda tadi menyebutnya ilegal. Iya benar. Kami sudah meminta izin kepada almarhum ibu beliau untuk menggunakan tanahnya seluas 25 meter persegi. Apakah hal tersebut dapat dikatakan ilegal? Menurut saya, satu dokumen dikatakan resmi atau ilegal atau legal ketika dua orang sepakat untuk mengikat diri dengan didampingi saksi dan kecakapan keduanya dalam membuat kontrak secara tertulis. Walaupun secara lisan. Secara lisan memang bisa, namun di sini kan pihak klien saya tidak mengetahui kronologi kejadian dari perjanjian tersebut. Jikalau memang dari awal dibuat secara tertulis, akan lebih mudah dari pihak penggugat maupun tergugat untuk menyepakati bersama. Lalu dari pihak penggugat sebelumnya, apakah almarhumah ibu saudara pernah menjelaskan masalah ini? Belum pernah sama sekali, Pak. Apakah saudara merasa dirugikan? Sangat dirugikan, Pak. Kenapa kasus ini baru dinaikkan sekarang, tidak dari dulu tidak dikasuskan? Karena sebelumnya saya bekerja di Jakarta dan saya kembali ketika ke sini untuk membangun rumah di tanah tersebut. Oke, jadi sesuai dengan sertifikat tanah milik si penggugat, memang benar tanahnya itu seluas 1 hektar, namun setelah dilakukan pengukuran, tanah tersebut berkurang 25 meter yang digunakan untuk pembangunan tembok oleh PT Makmur Jaya. PT Makmur Jaya juga membenarkan hal tersebut dengan pernyataan sudah memiliki izin kepada pihak almarhumah ibu penggugat dan telah disetujui. Iya. Untuk proses selanjutnya, baiknya mau dilanjutkan ke pengadilan negeri atau secara kekeluargaan, saya serahkan kepada pihak penggugat. Saya akan melakukan perundingan terlebih dahulu. Bagaimana
untuk perjanjian secara lisan memang masuk ya dalam kategori perjanjian tidak tertulis dan dianggap sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saya menyarankan agar masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak naik ke ranah pengadilan. Bagaimana dengan nominal ganti rugi itu sendiri? Baik, berarti masalah nominal ganti rugi akan disepakati oleh kedua belah pihak ya. Iya, Pak. Jadi sepakat untuk ganti rugi dari penggugat sepakat? Sepakat. Oke. Kesimpulan dari mediasi hari ini adalah pertama, PT Makmur Jaya bersedia memberikan ganti rugi kepada pihak penggugat sesuai dengan nominal yang telah disepakati. Yang kedua, sertifikat tanah dari penggugat akan disesuaikan dengan ukuran tanah yang sekarang bisa dibeli. Bisa. Dengan keputusan yang saya sampaikan tadi dan keputusan bersama antara kedua belah pihak, dengan ini saya nyatakan untuk menutup kasus ini bisa diterima. Bisa. Baik, untuk kedua belah pihak silakan berjabat tangan dengan tanda persetujuan.